Kata Nabi SAW, alhiqul faraid bi ahliha. Ya. Kata Nabi SAW, masukkan orang-orang tersebut ke faraid, ke bagian-bagiannya, ya, yang mana yang bagian tersebut menjadi hak mereka. Dan lebih dari itu, begitu agungnya ilmu faraid ini, ilmu waris ini, sampai Allah sendiri yang menjelaskan di dalam Al-Quran, Quranul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang lebih berhak, siapa yang lebih berhak mendapatkan yang lebih banyak, siapa yang seharusnya mendapatkan lebih sedikit. Karena Allah mengetahui maslahat hambanya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Sesungguhnya dialah Allah yang mengetahui, dialah Allah yang menciptakan kalian. Huwal latiful khabir. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan maha mengetahui. Oleh karenanya, kalau seandainya ilmu faraid itu sekedar, ya, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran saja, maka sudah cukup. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan ilmu yang sangat agung. Ada beberapa hadis berbicara tentang ilmu faraid atau ilmu hukum warisan ini. Tetapi semua hadis-hadis yang berbicara tentang warisan, berbicara tentang keutamaan ilmu faraid, semua hadisnya lemah. Semua hadisnya adalah lemah. Maka kiranya tidak perlu saya menyebutkan di sini. Dan faraid ini, warisan ini sudah ada sebelum Islam. Sudah ada pada zaman jahiliyah. Orang zaman jahiliyah dulu, mereka juga mengetahui warisan ini. Tetapi ada beberapa hal di dalam perkara jahiliyah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala agama Islam. Di antaranya orang jahiliyah dulu, ya, mereka mengatakan bahwasanya seseorang mendapatkan warisan jika seandainya dia memiliki nasab. Tetapi tidak semua orang yang memiliki nasab mendapatkan warisan. Di antaranya mereka tidak membagi warisan itu kepada wanita, karena wanita tidak ikut berperang, kata mereka. Dan mereka tidak membagi warisan itu kepada anak-anak kecil, ya, walaupun itu anak yang meninggal, karena kata mereka karena dia tidak ikut berperang, belum berperang. Dan ini dibenarkan dan ini dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun syariat Islam, Allah betulkan, Allah hapus adat-adat yang semacam ini. Dan juga orang jahiliyah dulu, mereka mengatakan bahwasanya seorang itu tersebut mendapatkan warisan ketika dia menjadi anak angkat seseorang. Dan di dalam Islam hal ini dilarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi SAW mengangkat Zaid bin Thabit sebagai anak angkat, ya. Maka Allah sebut di dalam Al-Qur'an dilarang, ya. Maka Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, ya. Sesungguhnya Nabi SAW bukan bapak salah seorang di antara kalian, ya. Maka orang jahiliyah dulu, ketika mereka pada masa jahiliyah, mereka mengatakan anak angkat itu mendapatkan warisan, ya. Dan di dalam Islam dihapus. Dan orang jahiliyah dulu pula, mereka mengatakan seorang tersebut mendapatkan warisan jika seandainya dia saling bersumpah satu dengan yang lain. Dia mengatakan, jika kamu kena musibah, saya akan membantu dengan harta saya. Jika kamu terkena bencana, separuh harta saya milik kamu. Maka orang jahiliyah dulu, mereka mengatakan siapa yang bersumpah dengan hartanya sesamanya, maka dia akan mendapatkan warisan terhadap orang yang disumpahi tersebut. Ini zaman jahiliyah. Datang turun agama Islam menghapus demikian. Dan Allah tetapkan apa yang bagus, dan Allah hapus apa yang jelek. Di antaranya Allah tetapkan bahwasanya warisan tersebut dengan nasab, disebabkan dengan nasab. Tetapi Allah hapus bagian yang tidak bagusnya, yaitu bagian wanita tidak mendapatkan warisan. Maka di dalam Islam, selama dia ada nasabnya, ada hubungan kekerabatan dengan si mayit, maka dia mendapatkan warisan, walaupun dia seorang wanita, walaupun dia seorang anak kecil. Di dalam Islam pula Allah hapus hukum masalah anak angkat.
maka seseorang tidak berhak dia mendapatkan warisan walaupun dia menjadi anak angkat seseorang, karena tidak ada hubungan kekerabatan. Ini di antara hukum-hukum Islam ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu faraid, ketika menurunkan hukum warisan ini menghapus hukum-hukum orang jahiliyah dulu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika mayit meninggal ya, ketika seorang muslim meninggal ya, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seseorang sebelum dia membahas warisan ya. Ada beberapa hal yang di dalam agama Islam yang sangat harus didahulukan ketimbang warisan. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwasanya seorang mayit ketika dia meninggal, maka hendaknya seseorang mendahulukan pengurusan jenazah tersebut. Baik itu memandikannya, mengapaninya, menguburkannya, maka pembiayaan jenazah ini didahulukan daripada pembagian warisan. Kenapa? Karena ini adalah merupakan sebuah kewajiban ya. Kewajiban bagi ahli waris untuk memenuhi kebutuhan mayit ini ketika dia meninggal, yaitu perlengkapan dia ya. Baik itu siapa yang memandikannya, siapa yang mengapaninya, membelikan dia kain kapan ya. Maka di dalam Islam tidak boleh seseorang membagi warisannya sebelum didahului dengan pembiayaan pengurusan jenazah. Maka tidak boleh ya. Kalau ada orang ya di masyarakat dia bagi warisan sedangkan mayit ini jenazahnya belum beres, biayanya maka tidak boleh, haram hukumnya. Maka pembiayaan semacam ini didahulukan. Kemudian yang kedua adalah termasuk di dalam ya, pembiayaan mayit ini adalah tidak hanya sekedar keperluan dia tentang masa meninggalnya, termasuk orang yang dia tanggung. Contoh misalnya, ketika mayit ini meninggal ya, pada saat itu dia ada menanggung misalnya anak orang misalnya. Biasanya tiap bulan dia beri anak orang tersebut nafkah. Pas pada bulan dia meninggal, dia belum sempat memberikan nafkah kepada anak yang dia tanggung tersebut. Ini termasuk keperluan mayit. Termasuk keperluan mayit. Kita tahu bahwa ini tiap bulan memberikan nafkah. Maka pada bulan tersebut harus ditunaikan nafkah untuk anak ini. Ya. Atau dia memiliki tanggungan. Ya, si mayit tersebut memiliki tanggungan untuk orang tuanya misalnya. Setiap bulan dia memberikan uang kepada orang tuanya. Pas di bulan dia meninggal, dia belum sempat mengasihkan kepada orang tuanya biaya, maka dia harus dikeluarkan dan dimasukkan dari pembiayaan. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya jika seandainya ya, seorang mayit tersebut yang meninggal adalah seorang wanita, maka dalam hal ini kata para ulama, pembiayaannya diambilkan dari harta suaminya. Walaupun sang wanita itu adalah wanita yang kaya raya, ya, wanita atau istri yang kaya raya, kemudian meninggal, sang istri ini memiliki harta yang banyak, maka keperluan dia meninggal, kain kapan, semacamnya pembiayaan itu ditanggung oleh suaminya, bukan sang istri. Kenapa? Karena itu merupakan kewajiban oleh seorang suami. Dan antara kewajiban seorang suami adalah dia memberikan nafkah kepada istrinya. Dan termasuk dalam hal ini ketika sang istri meninggal, maka kewajiban sang suami memenuhi keperluan istri tersebut dari pembiayaan pengurusan jenazahnya. Kecuali sang suami tersebut fakir, tidak memiliki harta, tidak memiliki kelapangan harta, maka boleh diambil dari harta sang istri untuk memenuhi keperluan istri ini atau biaya istri pengurusan jenazah sang istri ini. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, ya, setelah seseorang selesai mengurus keperluan si mayit ini, yang kedua adalah seseorang, hak yang mayit yang kedua adalah sebelum dibagi warisannya
adalah melunasi utang-utangnya. Ya. Melunasi utang-utangnya. Ya. Utang mayit tersebut ada dua. Ada utang yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang utang berkaitan dengan makhluk. Ya. Adapun utang harta yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, semacam misalnya seorang mayit tersebut belum menunaikan zakat. Dia meninggal, ya, dan sudah wajib untuk dia mengeluarkan zakat saat itu. Kemudian dia meninggal, belum sempat dia mengeluarkan zakat dari hartanya. Atau sang mayit tersebut memiliki kafarah, dia melakukan ada kafarah yang harus dia bayar. Misalnya dia berbuka di bulan Ramadan dengan sengaja, misalnya bersetubuh dengan istrinya misalnya di bulan Ramadan, maka ada kafarah baginya. Dia hendak mengeluarkan dengan harta, belum sempat dia keluarkan, dia meninggal. Atau dia bernazar, dia bernazar terhadap sesuatu. Ya, saya ingin menyumbang tanah ke Masjid An-Nur misalnya. Maka, tetapi belum sempat, ya. Dia nazarnya tersebut belum sempat dia penuhi, kemudian dia meninggal. Maka ini hutang yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, hutang yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ini wajib harus ditunaikan. Harus ditunaikan, baik itu zakat, maka dia harus tunaikan zakat tersebut. Jika sudah datang waktu zakat, dia belum sempat berzakat, kemudian dia meninggal, maka keluarkan zakat tersebut dari harta si mayit. Seperti itu pula, misalnya sang mayit tersebut bernazar, ya, bernazar tentang sesuatu, ya, belum sempat dia laksanakan, dia meninggal, maka laksanakan nazarnya. Seperti itu pula dia ada kafarah, bersumpah misalnya, belum sempat dia memberikan makan orang miskin, maka berikan makan orang miskin. Maka ini harus ditunaikan. Ini berkaitan hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada berkaitan hutang dengan manusia. Hutang yang berkaitan dengan manusia. Para ulama mengatakan bahwasanya hutang dengan manusia ini, ya, ada hutang yang berkaitan dengan barang. Semacam misalnya seseorang menggadaikan mobilnya untuk dalam meminjam hutang. Barang itu digadaikan, mobilnya itu digadaikan. Kemudian si mayit ini meninggal, barangnya belum dilunasi, ya, utangnya belum dilunasi. Maka hutang semacam ini wajib didahulukan melebihi keperluan si mayit. Melebihi keperluan pengurusan si mayit. Ya, karena itu haknya seorang muslim yang lain. Tetapi berbeda jika hutangnya tidak berbentuk barang, ya. Jika seandainya hutangnya berbentuk berupa hutang biasa, tidak ada jaminan, seorang berhutang 100.000 misalnya, kemudian si mayit ini meninggal, maka seorang ahli waris hendaknya dia bayar utang si mayit ini. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ada seorang sahabat, ya, meninggal, kemudian Nabi SAW tidak mau menyolatkannya. Ya. Kemudian ditanya oleh para sahabat yang lain, kenapa wahai Rasulullah engkau tidak menyolatkan? Kalau nggak salah nama sahabat tersebut Abu Qatadah. Ya. Kenapa enggak menyolatkan wahai Rasulullah? Alaihiddin, kata Rasulullah, atasnya utang. Kemudian seorang sahabat, wahai Rasulullah, saya yang menanggung utangnya. Sekarang kata Nabi SAW baru dingin mayit tersebut. Ya, baru dingin kulit si mayit tersebut. Ini menunjukkan hutang itu luar biasa. Oleh karenanya hendaknya seseorang jika melihat di keluarganya ada memiliki utang misalnya, maka hendaknya dia dahulukan melunasi utang si mayit tersebut. Baik, Ustadz, itu masalahnya melunasi utang itu kalau mayitnya bisa banyak warisan. Ini duitnya kadada, utangnya setumpuk. Ini gimana caranya melunasi hutang tersebut? Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya tidak ada kewajiban sebetulnya seorang ahli waris itu melunasi utang si mayit jika si mayit itu tidak memiliki harta. Hartanya tidak ada, maka tidak ada kewajiban ahli waris. Karena ahli waris itu bukan dia sekutu mayit dalam masalah harta, bukan sekutu mayit dalam harta. Makanya Syekh Sa'di mengatakan bahwa tidak ada kewajiban, dan itu ditegaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Tidak ada kewajiban bagi ahli waris
untuk melunasi utang-utang si mayit jika si mayit tersebut tidak memiliki harta. Tetapi jika si mayit tersebut ada memiliki harta, maka wajib ahli waris tersebut membayar hati si mayit tersebut untuk melunasi hutangnya. Terus bagaimana jika seandainya si mayit tersebut ada harta, ya, tetapi tidak cukup untuk melunasi utangnya, dan utangnya banyak, kada seikong aja, 5 ikong misalnya, atau 3 orang, mana yang didahulukan Ustaz? Ya, mana yang didahulukan, ke satu orang kah, atau seperti apa? Dalam hal ini kata para ulama, ini dilihat. Misal si mayit ini memiliki harta misalnya 1.000 rupiah, bisa anggaplah ya. 1.000 ini 1.000 real, biar larang dikit ya. 1.000 real ya. Kemudian dikeluarkan ya, kepengurusannya semuanya apa macam, sisa uangnya 900 real ya. 900 real. Kemudian dia ada utang ya. Ada utang misalnya, ada sama orang terutang 400 real, ada utang di sini 600 real ya. Ada utang di sini 1.000 real. Berapa utangnya? 2.000 real. Ini gimana caranya? Duitnya ada 900 real saja. Seperti apa? Maka ketiga-tiganya dibayar sesuai dengan ukurannya ya. Misal ada anu kah? Oh. Ya. Mayit ini memiliki utang ya. Ada 3 orang, bahasa Arab mesti. Ya. Ya. Ada utang sama Ahmad ya. Ada utang sama Ahmad, dia memiliki utang misalnya 400 misalnya. Ya. Abdullah misalnya, dia punya utang misalnya 600 misalnya. Kemudian Abdurrahman misalnya. Iya. Hartanya cuma 900 real. Cuma 900 real. Ini semuanya berapa? 2.000 ya. 2.000 real. Terus bagaimana cara seorang tersebut untuk melunasi utangnya? Ini sampai ke mic-nya ke belakang. Sampailah. Kada perlu dibawa mic-nya lah. Baik. Caranya para ulama menjelaskan bahwasanya jika seandainya seseorang misalnya memiliki utang ya, sebanyak yang tadi ditentukan ya. Contoh hartanya dia memiliki 900 ya, real. Maka di sini kata para ulama bahwasanya ya, ini semuanya bisa dibagi dengan 100 ya. Bisa ini 1.000 real ini ya. Ini seolah-olah dia memiliki 10. Ini seseorang memiliki dia 6 kali lebih besar. Ini 4 kali lebih besar ya. 4 kali lebih besar. Para ulama mengatakan bahwasanya kalau kita jumlahkan ini semuanya berapa ini? 4, 6, 10 berapa? 20 ya. Kita punya harta berapa? 900 ya. 900. Kemudian 900 ini yang pertama Ahmad ya. Ahmad ini berapa? 4 sama dengan
4 ya, kali 4 ya, dibagi. Ini berapa semuanya? 20. Berapa jumlahnya? Hah? Berapa? 100 108 180. Kemudian ini berapa yang kedua? Abdullah ini berapa? 6. 900 kali 6. Berapa jumlahnya? 20. Sama dengan berapa? Berapa? 270. Baik. Abdurrahman ini berapa? 10. 900 kali 10 bagi berapa? 450 tambah 270 tambah 180 sampai 900. Nah, semacam itu cara bagi utangnya. Ya. Kalau seandainya harta si mayit tidak cukup. Ya. Ya. Jika harta si mayit tidak cukup, maka masing-masing orang yang berhutang itu diberikan jatahnya. Ya. Walaupun tidak terlunasi semua utangnya. Tapi Ustadz ulun gak ada paham, karena belakangan. Kalau pakai persentase lebih mudah. Kenapa? Pakai persentase dari 900 Ya, kalau sekarang ini lebih mudah lagi, apalagi ada kalkulator, presentasi tidak ada masalah. Kita belajar ilmu faraid orang dulu gimana cara menghitungnya. Ini kita belajar tidak ada kalkulator. Kalau sudah sekarang ada programnya sangat mudah. Ya presentasi semacam ini. Ini ketika kita tidak memiliki kalkulator di depan kita, tidak memiliki maka semacam inilah cara. Sebetulnya itu kalau jadikan presentasi sangat mudah ya. Tetapi saya bikin cara ini biar antum paham ya. Berapa yang harus dikasihkan? Tidak mesti semuanya itu dilunasi. Walaupun 900 itu cukup melunasi 400, tapi yang lainnya tidak bisa dilunasi, maka disempurnakan ya. Maka dibagi sesuai dengan bagiannya. Baik. Makanya kata ulun ini para ini ilmunya luas ya, butuh waktu yang banyak. Baik, dah Bapak. Kemudian ya, mayit tersebut jika seandainya dia berhutang ya. Maka hutangnya itu, orang berhutang itu kan ada yang berhutang jatuh tempo, ada yang berhutang belum jatuh tempo, tapi orangnya sudah meninggal. Misalnya ulun ini berhutang pada si fulan ya, dalam tempo 3 tahun. Baru 1 tahun berjalan hutang tersebut, ulunnya meninggal. Ulun sebetulnya masih ada kesempatan melunasi 2 tahun lagi ya. Kata para ulama ya, si mayit yang meninggal walaupun utangnya masih lama untuk dilunasi, maka hendaknya segera dilunasi sebelum pembagian warisan. Tetapi sebaliknya, jika ada seseorang misalnya berhutang kepada saya, kemudian ulun ini meninggal, hutangnya masih lama, maka tidak boleh ahli waris ini mengejar bayar hutang abahku. Ya, masih 2 tahun lagi, kadang kawal sudah meninggal sih Den. Ya. Maka ini tidak boleh ya. Maka tunggu sampai datang waktunya. Ya. Jelas ya masalah hutang? Baik. Kemudian hak yang ketiga bagi seorang mayit, hak yang yang ketiga bagi seorang mayit adalah seorang hendaknya menyelesaikan wasiat si mayit. Ya. Yang kedua melunasi utang. Yang ketiga menyelesaikan wasiat si mayit ya. Tidak boleh seseorang mayit berwasiat melebihi 1/3 dari hartanya. Melebihi 1/3 dari hartanya. Misalnya tadi hartanya 900 rial itu. 1/3-nya berapa? 300 rial. Maka paling banyak adalah 1/3 itu 300 rial. Tidak boleh lebih dari itu. Ini berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad sakit, beliau Sa'ad pun berwasiat tentang separuh hartanya, kemudian dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Sa'ad berwasiat 1/5, kemudian Sa'ad berwasiat 1/3 dari hartanya. Kata Nabi SAW, wasulusu katsir. Sesungguhnya 1/3 itu adalah
banyak. Kata Nabi sallam, "Antadharu warasataka aghniya khairun antadharum alatan yatakaffafuna an-nas." Kata Nabi sallam, "Wahai Sa'ad, engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan lapang, itu lebih baik ketimbang engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan minta sama manusia." Ya. Maka seorang mayit tidak boleh dia berwasiat melebihi sepertiga. Jika dia berwasiat melebihi sepertiga, maka keluarkan sepertiganya. Jika seandainya dia berwasiat misalnya ke situ 100 real, sini 200 real, ini 300 real, maka keluarkan presentasi seperti yang tadi, yang mana jumlahnya tidak lebih dari sepertiga. Baik, kita harus paham apa itu wasiat. Ya, kadang-kadang sebagian orang, apalagi zaman sekarang ini banyak behila. Ya, behila tahu kan, menipu. Ya, banyak orang menipu. Ya, semacam apa? Sebagian orang kadang-kadang ana hibahkan harta anak ini kepada si fulan atau ke anak yang A misalnya. Ya. Kemudian nanti setelah dia meninggal, kata si anak ini sudah dihibahkan abah lawan aku hartane berataan, kadang berhak lagi ikam. Padahal yang dia lakukan itu bukan hibah. Padahal yang dia lakukan itu adalah wasiat. Contoh misalnya, ya, seseorang berkata kepada sepupunya misalnya, "Ini hartaku ini ahsan ikam, ya. Separuh dari hartaku ini ahsan ikam, ya. Tetapi karena pas aku meninggal ikam ambil." Ya. Kemudian ternyata orang ini sudah meninggal, kemudian yang menerima hibah ini mengatakan, "Saya pernah dihibahkan harta ini semacam itu." Kita katakan ini bukan hibah namanya, ini wasiat. Ini wasiat. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa jika dia meninggal baru dia ambil hartanya. Ini pada hakikatnya wasiat, bukan hibah. Bukan hibah. Atau seseorang ketika dia mau meninggal, dia mengatakan, "Aku hibahkan hartaku ini ke ikam." Ya. Padahal wasiat itu tidak boleh, hibah itu tidak boleh dilakukan ketika orang tersebut dalam keadaan saat-saat dia mau meninggal, atau dalam keadaan penyakit yang dimana di penyakit tersebut dia pasti akan meninggal, maka tidak boleh. Maka tidak boleh namanya hibah. Maka itu yang keluar itu adalah wasiat. Ya. Oleh karenanya wasiat itu dikeluarkan paling besar adalah sepertiga. Lebih dari itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang keempat, ya, adalah seseorang, ya, membagi harta si mayit tersebut kepada ahli waris. Nah, ini baru seseorang membagi hartanya. Jika masih ada tersisa harta, barulah harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Jika tidak tersisa, maka tidak ada pembagian harta. Taib. Jika seandainya si mayit ini meninggal, kemudian tidak memiliki ahli waris, tidak ada ahli waris satupun, seorang diri menikah, tidak memiliki anak, istrinya meninggal, keluarga sudah tidak ada, sendirian hidup, ya, sendirian hidupnya, ya, hartanya banyak berlimpah, ya, tetapi tidak ada ahli warisnya. Siapa yang berhak menerima warisan ini? Para ulama menjelaskan bahwasanya jika seorang tidak memiliki ahli waris, ya, jika seseorang tidak memiliki ahli waris, maka diserahkan kepada baitul mal, diserahkan kepada baitul mal. Jika seandainya pemimpinnya seorang yang adil, kata Imam Syafi'i. Jika seandainya kita tahu orang itu tidak amanah, maka bisa dikasihkan kepada orang fakir, atau dikasihkan kepada keperluan kaum muslimin, kemaslahatan kaum muslimin. Maka harta tersebut dibagikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jika seandainya si mayit tersebut tidak memiliki ahli waris. Baik. Kemudian dalam warisan, ya, ada para ulama menyebutkan arkanul miras, ya, rukun-rukun warisannya. Kalau tidak ada rukun ini, maka tidak mungkin ada warisan. Ya.
Yang pertama kata para ulama adalah al-muwarris ya, yaitu adanya yang meninggal. Amun kadada meninggal, maka kadada yang diwariskan. Ya. Ya. Yang kedua adalah al-warith ya, yaitu adanya ahli waris. Ya. Amun kadada ahli waris ya, maka tadi tidak ada hukum pembagian warisan ya. Misalnya seseorang meninggal suami dan istri. Siapa nih waris yang meninggal? Kada diketahui, keduanya meninggal suami dan istri tidak diketahui ya. Maka ahli warisan tersebut harus ada. Kalau tidak ada, maka tidak ada hukum warisan. Kemudian yang ketiga adalah adanya harta atau yang disebut dengan istilah al-murus ya, harta yang diwariskan. Jika tidak ada harta, maka tidak bisa pembagian warisan. Baik. Para ulama menjelaskan kalau sudah rukun ini terpenuhi 3, maka di dalam Islam seseorang kapan seorang itu mendapatkan warisan? Seseorang mendapatkan warisan ketika memenuhi 3 hal. Salah satu dari 3 hal ini. Pertama, karena adanya al-qarabah atau nasab. Karena ada hubungan kekerabatan. Ada hubungannya nasab. Ya. Seorang anak mendapatkan warisan dari ayah. Kenapa? Adanya hubungan kekerabatan. Adanya hubungan nasab. Jika tidak ada, maka tidak ada dapat warisan. Ya. Misalnya, ya, seorang meninggal, kemudian tetangga sebelah ada bisi anak, dia kan ada bisi anak. Anak tetangga sebelah tidak mendapatkan. Anak tetangganya ini tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena tidak ada hubungan kekerabatan. Ya. Tidak ada hubungan kekerabatan. Yang kedua, az-zaujiyah, adanya hubungan suami istri. Ya. Hubungan suami istri menikah, pernikahan. Ya. Walaupun dia tidak ada hubungan nasab, akibat ada pernikahan, di sini dia mendapatkan warisan. Maka seorang istri dia mendapatkan warisan suaminya, walaupun dicerai. Selama dia masih masa iddah, dia mendapatkan warisan. Makanya kalau anak meninggal jangan cerai-cerai istri, tetapnya dapat, yang meninggal tetapnya dapat. Ya. Maka kata para ulama, istri itu mendapatkan warisan dari sang suami tersebut walaupun dicerai selama dia masih masa iddah. Selama talaknya ada talak raj'i, talak 1, talak 2. Ya. Selama masih masa iddah, sang istri tersebut mendapatkan warisan dari suaminya. Ya. Kecuali sang istri tersebut ditalak talak 3, ya, maka dia tidak mendapatkan warisan dari suaminya. Dan talak itu tidak jatuh, ya. Sang istri tetap dia didapat warisan walaupun sang suami mentalak di akhir hayatnya. Kalau diketahui tujuan suami mentalak tersebut agar sang istri tidak mendapatkan warisan, maka sang istri tetap mendapatkan warisan. Maka sang istri tetap mendapatkan warisan. Baik. Kemudian yang ketiga, sebab seorang mendapatkan warisan itu adanya al-wala. Al-wala itu apa? Orang yang membebaskan budak. Ya. Al-wala itu adalah orang yang membebaskan budak. Nabi SAW bersabda, innamal wala'u liman a'taq. Kata Nabi SAW, sesungguhnya harta warisan seorang budak itu adalah siapa yang membebaskan. Hadis ini punya cerita. Dulu Barirah, budaknya Aisyah radhiyallahu anha. Barirah ini budak yang penuh berkah kata Rasulullah. Budak yang penuh berkah. Akibat Barirah ini, perbuatan Barirah ini, 3 hukum Allah turun. 3 hukum Allah turun. Ya. Di antaranya Barirah ini pernah dikasih sedekah berupa daging. Kemudian Barirah kasihkan ke Rasulullah dalam bentuk hadiah. Ya. Dan ini diperbolehkan. Nabi tidak boleh memakan sedekah. Tapi ketika diubah harta tersebut dalam bentuk hadiah, maka boleh dimakan. Nah, hukum Allah turun. Yang kedua, Barirah ini, ya, akibat Barirah ini, ya, dia pernah kasus, ya. Barirah ini ketika dimerdekakan, ya, dia punya suami namanya Mughith. Ya. Ketika dimerdekakan, Barirah ini minta cerai kepada Rasulullah dengan suaminya, karena budak suaminya. Dan boleh seorang wanita bercerai tanpa sebab kalau suaminya budak, ya. Akhirnya Barirah minta cerai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat demikian, Barirah ini dimerdekakan oleh Aisyah.
Melihat demikian Abu Bakar, bapaknya Aisyah memerdekakan Mughis, ya. Abu Bakar memerdekakan Mughis, suaminya Barirah ini. Kemudian Nabi pun datang kepada Barirah. Ya. Barirah tetap mengatakan, wahai Rasulullah, saya minta cerai kepada Mughis. Ya. Dan seorang budak boleh, jika dia bebas, boleh dia meminta cerai. Ya. Kemudian Nabi SAW menyuruh Barirah untuk kembali kepada Mughis. Kata Barirah, wahai Rasulullah, apakah ini perintah Allah ataukah usaha kamu saja? Kata Rasulullah, ini bukan perintah Allah, ini usaha saya. Kemudian kata Barirah, saya tetap bercerai. Akhirnya pun Barirah pun dia melakukan fasakh, ya, pembatalan pernikahannya. Sampai dikatakan oleh para sahabat, ya, Mughis itu ketika jalan-jalan itu menangis, ya, menangis, air matanya berderai-derai kalau orang Banjar, ya. Ya, kata ala ta'jab Rasulullah, apakah kalian tidak heran bagaimana cintanya Mughis kepada Barirah dan bagaimana tidak cintanya Barirah kepada Mughis. Jadi tidak betul sebetulnya seorang suami itu kadang-kadang luar biasa cintanya sama istri. Ya, biasanya ya tidak betul orang mengatakan sang suami itu cintanya setengah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pria itu ketika mencintai sang istrinya cinta setengah mati, ya. Ya. Ibunya aja lagi belum tentu cinta seperti itu pada pria, ya. Ya. Yang ketiga, kasus Barirah ini apa? Kasus Barirah ini, hadis ini, innamal wala'u liman a'ta. Yaitu bahwasanya Barirah ini ketika dimerdekakan, majikan Barirah ini mengatakan, kata majikan Barirah, wahai Barirah, jika engkau bisa mengumpulkan uang sekian, engkau bebas. Ya. Tetapi jika engkau meninggal, harta engkau milik aku. Kata majikannya tersebut. Kemudian Barirah cerita kepada Aisyah. Ya. Kemudian Aisyah pun menceritakan kepada Nabi SAW, karena yang membebaskannya adalah Aisyah. Kemudian kata Nabi SAW, syarat apa saja yang bertentangan dengan kitabullah, wa in kana mi'atu syartin fahuwa batil. Syarat apa saja kata Rasulullah yang bertentangan dengan kitabullah, walaupun satu syarat, maka syarat itu adalah batil. Innamal wala'u liman a'taq. Sesungguhnya harta warisan itu bagi orang yang memerdekakan, bukan bagi majikannya. Akhirnya turunlah hukum Allah tentang bahwasanya seorang yang memerdekakan budak, dia mendapatkan warisan dari budak tersebut jika seandainya budak tersebut tidak memiliki ahli waris. Ya. Ini di antara 3 sebab seseorang mendapatkan warisan. Kemudian ada juga beberapa sebab, ya, seseorang tidak mendapatkan warisan. Ya. Di antara sebab seorang tidak mendapatkan warisan, pertama, ya, seorang tersebut telah melakukan pembunuhan. Ya. Maksudnya melakukan pembunuhan ini adalah dia membunuh orang yang seharusnya dia mendapatkan warisan dari orang tersebut. Ya. Kata Nabi SAW, la yarisul qatil. Seorang pembunuh itu tidak mendapatkan warisan. Ya. Para ulama berselisih pembunuhan semacam apa yang tidak mendapatkan warisan. Karena di dalam Islam itu ada orang yang membunuh dengan sengaja, ada orang yang membunuh tidak sengaja, ada syibihul amd, seperti sengaja. Membunuh sengaja itu emang bujuh-bujuh hendak membunuh. Ada pembunuh tidak sengaja, dia berkelahi, ya, pengen nawak aja, ditawak sekali meninggal orangnya. Tidak sengaja, ya, lempar batu ternyata meninggal, ya. Tidak, ya. Ini syibihul amd, seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan yang tidak sengaja, ya. Makan kulit pisang, ya, rumahnya lantai 2, lempar kulit pisang di bawah, abahnya berjalan keluar rumah, teringsek meninggal, ya, meninggal, ya. Dia tidak sengaja, dia tidak sengaja. Para ulama mengatakan bahwasanya, dan ini pendapat yang paling benar, bahwasanya dia tidak mendapatkan warisan itu adalah pembunuhan yang sengaja, ya, pembunuhan dengan sengaja. Kalau yang tidak sengaja, maka dia tetap mendapatkan warisan, ya. Tetap dia mendapatkan warisan. Ya. Kemudian yang kedua, salah satu sebab seseorang itu tidak mendapatkan warisan karena dia budak. Ya. Budak itu tidak mendapatkan warisan walaupun 10 tahun majikannya, 50 tahun majikannya meninggal, budak itu tidak mendapatkan warisan dari majikannya karena budak itu tidak boleh memiliki harta. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang tidak mendapatkan warisan adalah orang yang murtad atau berselisih agama, berbeda agama. Adankah ini?
Hah? Adzan dulu kah? Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah seorang tidak mendapatkan warisan adalah ketika orang tersebut murtad atau beda agama. Ya, misalnya sang ayah muslim, sang anak non muslim. Maka sang ayah tidak mewarisi sang anak tidak mewarisi dari sang ayah. Rasulullah SAW bersabda, la yusul muslim kafir wala kafir muslim. Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir dan kafir pun tidak mewarisi dari seorang muslim. Maka tidak berhak dia mendapatkan warisan. Ya. Tetapi Ustaz, jika seandainya ayah ini meninggal misalnya, kemudian anak non muslim ini masuk Islam, apakah dia dapat warisan? Tetap tidak mendapatkan warisan. Jika seandainya berislamnya setelah dia orang tua ini meninggal. Jika seandainya dia berislam sebelum dia meninggal, maka sang anak ini mendapatkan warisan. Kemudian para ulama mengatakan warisan itu memiliki dua syarat. Ya. Pertama, kata para ulama bahwasanya yang meninggal ini betul-betul sudah meninggal. Ya. Karena dikatakan betul-betul sudah meninggal atau yang secara hukum, ya, dan atau secara kenyataan. Maksudnya secara hukum itu contoh, ya, seorang istri misalnya ditinggalkan oleh suaminya. Tidak ada kabar. Selama 10 tahun tidak ada kabar. Menelepon kada pernah, dicari tidak dapat, ya, tidak ada tahu sama sekali keberadaannya. Ya. Bisa jadi dia meninggal, bisa jadi tidak, ya. Maka akhirnya istri ini pergi ke seorang hakim, pergi ke pengadilan. Suami saya hilang sedemikian rupa. Akhirnya pengadilan memutuskan suami ibu dianggap orang yang hilang, dianggap orang yang tiada. Maka dalam kondisi semacam ini, ya, seorang istri boleh, seorang ahli waris boleh membagikan warisannya. Pas dibagikan warisan, tidak berapa lama mencungus saya orang tahu jadi pas dibagikan warisan datang ya misalnya. Iya. Ya apa ini masalahnya? Maka
Dikembalikan. Emang dikembalikan. Jika ada orang yang hidup, ya datang, maka dikembalikan sebagai wajib masing-masing. Ya. Ada yang lagi tuh. Baik. Sebab itu pula hidupnya orang yang menerima warisan itu nyata ada. Ya. Jangan ada orang meninggal kemudian ada ya rasanya ahli warisnya di sana harus jelas harus ada. Ya. Maka di syarat ada warisan. Ya. Apa dampaknya? Para ulama menjelaskan misalnya gini. Jika ada seorang istri ditinggal oleh suaminya selama 10 tahun dan hakim belum mengeluarkan keputusan suami itu meninggal, belum dikeluarkan. Kemudian istri ini meninggal. Kemudian tidak berapa lama keluar keputusan hakim bahwasanya suaminya sudah tiada setelah istri meninggal, ya. Maka istri yang meninggal ini tidak berhak dia mendapatkan warisan. Paham antum maksud anak? Maka istri yang meninggal duluan ini tidak berhak mendapatkan warisan. Contoh, misalnya ulun bisi bini, ulun tinggalkan selama 10 tahun. Kada berhabar. Bini ulun melapor ke hakim, maksudnya ini hilang suami nih selama 10 tahun. Hakim belum memutuskan. Ternyata bini ulun ini meninggal. Ya belum keluar keputusan hakim, bini ulun ini meninggal. Kalau seandainya sudah keluar keputusan hakim, bini ulun ini mendapatkan warisan. Ya dapat warisan misalnya kalau dia kada bisi ulun kada bisi anak, dapat dia seperempat. Seperempat itu harta dia. Jika seandainya bini ulun ini meninggal, karena kerabat bini ulun ini dapat warisan dari bini ulun ini. Paham kata ulun? Tetapi jika seandainya keluar keputusan hakim itu telat, ya belum keluar keputusan hakim, kemudian sang istri ini meninggal, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Tidak berhak dia mendapatkan warisan. Contoh, sang istri melapor ke hakim, ya. Kata hakim, suami ikam sudah meninggal. Kemudian istri ulun tidak berapa lama meninggal. Kaget, meninggalkan suami, pingsan mati, misalnya. Ya. Mati, ya. Tetapi sudah keluar keputusan hakim, maka suami istri ulun itu dapat harta warisan dari apa? Suami yang mana nanti yang menikmatinya adalah keluarga istri. Itu kenapa harus ada jelas ya kematian. Jika sedulunya lebih meninggal, maka dia tidak berhak mendapatkan. Baik. Kemudian jelas sampai di sini. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya ada golongan yang berhak mendapatkan warisan, baik itu dari perempuan ataupun dari laki-laki. Adapun golongan dari laki-laki, para ulama menyebutkan ada beberapa orang yang berhak mendapatkan warisan. Pertama, dari laki-laki adalah seorang suami, ya. Seorang suami itu mendapatkan warisan ya dari istrinya, ya. Sang suami mendapatkan warisan. Ini pertama. Yang kedua, seorang ayah dan kakek itu mendapatkan warisan dari anaknya atau cucunya. Kemudian seorang anak, maka dia mendapatkan warisan ya dari ayahnya, atau seorang cucu mendapatkan warisan dari kakeknya. Kemudian saudara kandung juga ini berhak mendapatkan warisan. Kemudian saudara sebapak ini juga mendapatkan warisan. Kemudian saudara seibu ini juga mendapatkan warisan. Kemudian paman sekandung ini juga mendapatkan warisan. Kemudian paman sebapak ini juga mendapatkan warisan. Kemudian anak saudara kandung juga mendapatkan warisan. Anak saudara sebapak juga mendapatkan warisan, ya. Kemudian anak paman sekandung juga mendapatkan warisan. Anak paman sebapak juga mendapatkan warisan. Kemudian orang yang membebaskan juga mendapatkan warisan. Pusing ulun teteh. Nah, itu Pak. Kena, catat aja dulu. Kena dijelaskan ya. Hah? Direkam aja. Saya ulangi. Suami, kemudian ayah, kakek, anak, cucu, saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, anak saudara sekandung,
anak saudara sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak paman sekandung, anak paman sebapak, kemudian yang memerdekakan. Jelas? Baik. Jangan mencari-cari kena anunya pun dapat lah, anunya itu ya. Cucu dari keponakan dapat. Nah, kan ini nih ya. Kan usah ngaleng-ngaleng ini yang berhak mendapatkan warisan. Berkisar semacam ini, ya. Kalau ditanya Ustaz, anak saudara si ibu dapatlah warisan, kan ada dapat karena ada termasuk bagian warisan, ya. Paman dari pihak ibu pun dapat Ustaz, kan ada dapat. Paman tadi ada paman dari pihak ayah, bukan paman dari pihak ibu. Atau yang disebut dalam bahasa Arab am. Kemudian pembagian warisan dari wanita. Tadi laki-laki. Ya, wanita ini sedikit saja, yaitu anak perempuan, kemudian cucu, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian istri, ibu, nenek dari pihak ayah atau dari pihak ibu, saudari sekandung, saudari sebapak, saudari seibu, ya, dan wanita yang membebaskan budak. Baik. Kalau terkumpul beberapa orang ini, gak usah dilihat yang lain. Ya, contoh misalnya, kan banyak itu, perempuan banyak, laki-laki banyak. Maka jika sudah ada anak laki-laki, ada ibu, ada suami atau istri, ya, ada ayah. Kalau sudah terkumpul ini semuanya ada 4 ini, yang lain itu kan ada dapat, ya, setuyuk tadi itu kan ada dapat, ya, ya. Sudah 4 ini yang sudah terkumpul 4 ini, ya. Atau kalau ada anak laki-laki, ya, kemudian yang penting ada anak laki-laki, ya, ibu, suami, istri, ayah. Ini yang lain itu sudah tidak terlihat anak laki-laki atau anak perempuan, ya. Dan maksudnya anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki itu dia menghabiskan semua. Jadi kalau antum sudah ada komponen ini ada di keluarga itu yang meninggal itu, kan bisa melihat kan pamannya dapat, ada perempuan dapat itu, anak paman dapat sudah ada ini, ya, komponen semacam ini. Ya. Ini cara memudahkan. Ya. Orang faraid itu, jadi faraid itu biasanya contohnya itu yang meninggal itu kalau ada suami istri. Kadang-kadang orang itu meninggal seorang anak, bingung orang yang menghitungnya. Ya, meninggal anak ini apa hubungannya dengan anak? Biasanya orang itu meninggal kalau ada suami atau istri. Sehingga nanti yang hubungannya dengan mayit itu apa? Anaknya, bapaknya, ya, istrinya, ya, semacam itu. Kalau ada orang mengatakan meninggal seorang suami dan istri, ini salah soalnya berarti. Kadang mungkin meninggal suami dan istri, ya. Baik. Jelas ya? Baik. Ini anak ingin mempersingkat, sebetulnya para tidak bisa dijelaskan semuanya. Baik. Kemudian para ulama menjelaskan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, orang-orang yang ashabul furud. Ya, dalam faraid itu ada istilahnya ashabul furud, ada istilahnya ahlu taksib. Ashabul furud itu adalah bagiannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi SAW. Ya. Ashabul furud itu bagiannya telah ditentukan, ada orang yang mendapatkan 1/2. Ada orang yang mendapatkan 2/3. Ya, 2/3 dari hartanya. Kemudian ada yang mendapatkan 1/3. Kemudian ada yang mendapatkan 1/4. Kemudian ada yang mendapatkan 1/8. Kemudian ada yang mendapatkan 1/6. Ini disebut dengan ashabul furud, ya. Saya tidak akan membahas ini karena panjang, ya. Ini disebut dengan ashabul furud, ya. Ada yang mendapatkan 1/2, ada yang mendapatkan 2/3, ada yang mendapatkan 1/3,
ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/6, dan ada yang mendapatkan 1/8. Baik. Kemudian ada disebut dengan ahlu taksib, yang mengambil sisa. Tidak ada baginya, tapi dia mengambil sisa. Yang mengambil sisa ini kebanyakan adalah kaum laki-laki, dari pihak laki-laki. Baik. Baik. Sekarang antum sudah jelas tadi ashabul furud sama ahlu taksib. Baik. Kemudian, Ustaz, boleh tidak di faraid itu, di dalam masalah warisan tersebut, ya, seseorang sepakat saja keluarga tersebut dibagi secara rata, tidak dibagi 1/2, 1/4, 1/6, tetapi dibagi rata, boleh apa tidak? Seseorang ketika dalam membagi warisan, para ulama mengatakan boleh saja. Faraid itu dibagi sesuai dengan kesepakatan keluarga, tapi dengan syarat masing-masing mengetahui bahagiannya ketika dibagi dengan para faraid. Misalnya, ulun memiliki saudari perempuan, kemudian memiliki seorang ayah, yang meninggal ini adalah ibu misalnya, ya. Maka kalau seandainya dibagi secara faraid, ulun ini seharusnya dapat 50 juta. Di sana ulun yang binian mendapat 25 juta misalnya. Abah ulun dapat 6 juta saja. Kalau dibagi secara faraid. Tapi kalau dibagi secara rata, ya 81 juta dibagi bertiga misalnya. Ya. Maka dia harus tahu dulu, yang sepakat ini dia tahu dulu kalau pembagiannya secara faraid. Kalau dia sudah tahu pembagian secara faraid sekian dapat, kemudian mereka sepakat dibagi secara rata, maka ini tidak mengapa. Kalau semuanya ridha. Kalau seandainya salah satu yang tidak ridha, saya pengen bagian saya sesuai faraid, maka bagikan sesuai faraid. Maka harus keridhaan mereka. Ustaz, ini sudah tua, insya Allah ridho, jangan meninggal presiden tuh mau jadi bagian rata macam. Jangan salah, kadang-kadang makin tua makin luar biasa dengan harta. Karena iya, harta itu luar biasa. Makanya sampai ada pembahasan masalah kakek dengan saudara berantem, ya, jadwal ikhwah dalam ilmu faraid, permasalahan yang paling susah, ya. Kenapa? Karena orang kalau sudah masalah harta, akal satu hilang, ya. Makanya ayat yang paling panjang di Al-Qur'an ayat yang berkaitan dengan harta, ya. Orang kalau berkaitan dengan harta, kadang-kadang subhanallah, ya, lemah orang ini, ya. Manusia ini lemah kalau berkaitan dengan harta, iman menipis, ya. Ya. Kadang-kadang ya berjualan agak menipu, ya, yang menjadi istighfar kena macam, karena bertobat Allah. Dijadikan oleh setan bagi dia jalan-jalan keluar yang banyak oleh setan, ya. Karena manusia itu sangat cinta dengan harta, itu fitrah manusia, ya. Hubban jamma, ya, dengan harta. Tinggal seorang itu mengontrol, ya, bagaimana sikap dia terhadap harta, ya. Maka jika seandainya ahli waris itu sepakat, ya, bahwasanya dibagi dengan rata dan masing-masing mengetahui bagiannya, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Kemudian yang kedua, hendaknya warisan tersebut disegerakan dibagi. Jangan menunggu warisan tersebut berlarut-larut ganti generasi, ya, ganti generasi 1, generasi 2, sehingga nanti semakin dilarut-larutkan, semakin banyak permasalahan. Ya, maka jika seandainya warisan tersebut cepat dibagi, maka permasalahan tidak ada. Ya. Kecuali misalnya sebagian orang sepakat, anak ada hendak mengambil harta anak, ya sudah, saya kasihkan ke yang lain. Tidak ada masalah kalau dia tidak mau mengambil. Kalau dia mau mengambil, maka hendaknya ahli waris yang memegang warisan tersebut hendaknya dia bagikan, ya. Karena itu ada haknya di sana. Sebagian orang kadang-kadang membahas warisan ini, membagi warisan ini adalah masalah yang tabu di masyarakat, ya. Hanya meninggal berbicara warisan lah macam. Maka tidak mengapa setelah mungkin seminggu, 2 minggu setelah meninggal, seseorang berbicara tentang masalah warisan, ya. Tetapi kalau seandainya sepakat untuk tidak dibagi nanti aja, ya tidak ada masalah. Tidak dilarang di dalam Al-Qur'an kan kalau seandainya sepakat, ya. Tetapi lebih di dalam Islam disegerakan itu lebih baik, sehingga tidak timbul masalah pada kemudian hari. Berapa banyak orang bermasalah sama warisan ini akibat warisan itu tidak dibagi, ya. Akibat warisan itu tidak dibagi. Punya rumah, orang tua meninggal, bekas rumah orang tua tidak dibagi sama saudaranya. Kemudian dihuni oleh satu saudara, yang lain saudaranya sudah punya rumah, ini menghuni, ya.
Setelah besar-besar anak-anaknya mereka ini pengen ngambil warisan. Oh ini bahari abah ana merenovasi banyak benar. Ditinggalkan kai bahari jabuk rumahnya nih di baik abah ana. Ikam dapat sedikit ya, akhirnya bertengkar. Ya. Akhirnya bertengkar akibat halal yang tidak seharusnya tidak perlu dipertengkarkan. Oleh karenanya kata para ulama disegerakan membagi warisan itu lebih baik karena itu menghindari berbagai macam masalah. Ya. Baik. Cukupkah sampai di sini apa dilanjutkan? Baik. Ya. Sampai jam berapa kira? Hah? 7:30. Baik. Kita kembali kepada permasalahan tadi. Ashabul furud ditentukan di dalam Islam. Saya akan jelaskan beberapa saja, ya, karena kalau dijelaskan semua tidak cukup waktunya. Pertama saya akan menjelaskan yang paling mudah dulu. Ada golongan seperempat. Seperempat itu siapa yang mendapatkan seperempat? Seperempat itu yang mendapatkan seperempat itu adalah cuma 2 orang saja. Gampang mana? Ya. Siapa? Suami dan istri. Suami kapan mendapatkan seperempat? Ketika sang istri meninggalkan tidak memiliki anak. Memiliki anak, maka sang suami ini mendapatkan seperempat. Ya. Misalnya dia memiliki anak mayit ini, maka suami dapat seperempat. Sang istri kapan dia dapat seperempat? Ketika si mayit ini meninggal tidak memiliki anak, kebalikan dari sang suami. Ya, maka istri dapat seperempat. Tetapi jika si mayit memiliki anak, maka sang istri mendapat seperdelapan. Seperdelapan cuma 1 orang. Ya, seperdelapan cuma satu orang. Jelas ya? Taib. Nah, sudah 2 dapat. Taib. Kita kasih contoh. Hapus. Ya, misalnya meninggalkan seorang suami, kemudian anak laki-laki. Suami ini kalau ada anak berapa dia? Ada berapa dia dapat berapa? Seperempat ya. Sang anak dapat sisa. Saya kasih S aja sisa ya. Pertama kali hitungnya, ini kalau pakai kalkulator sudah jelas dapat hasilnya. Ini secara apa? Secara faraid dulu. 4 ya. 4 dibagi 4 berapa? Sisanya berapa? 3. 3 dikasihkan ke. Kalau di sini saya ganti istri misalnya. Dapat berapa sang istri? Seperdelapan. Maka di sini berapa? Nah, 1, kemudian sisa berapa? 7. Baik. 7. Baik. Ini seperempat dan seperdelapan. Kemudian yang dapat 1/2 itu siapa? Dapat 1/2 itu sebetulnya gampang ya. Pertama, suami itu dapat 1/2 jika seandainya si mayit ini tidak memiliki anak. Kemudian anak perempuan, jika seandainya si mayit ini meninggalkan 1 anak perempuan saja. 1 anak perempuan, tidak memiliki anak kecuali 1 anak perempuan, maka anak perempuan ini dapat 1/2. Kemudian atau si mayit meninggalkan cucu perempuan saja. Mayit ini tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak ya. Memiliki cucu perempuan satu-satunya saja. Ya. Kenapa? Anaknya meninggal, cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
Cucu perempuan. Jadi si mayit ini meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Sendirian dia. Tidak ada cucu yang lain kecuali ini satu orang ini saja. Maka cucu perempuan ini dapatkan seperdua. Atau si mayit memiliki saudari perempuan saja, tidak memiliki anak. Ya, si mayit ini tidak memiliki anak, tetapi memiliki apa? Saudari perempuan saja. Ya, memiliki saudari perempuan saja. Maka dia dapatkan berapa? Seperdua. Atau si mayit ini tidak memiliki cucu, memiliki saudari perempuan saja, maka dia dapatkan seperdua. Atau saudari mayit ini meninggalkan, ya, atau mayit ini meninggalkan saudari sekandung yang saudari seayah perempuan, ya, saudari seayah, ya, yang mana mayit ini tidak memiliki cucu, tidak memiliki anak, tidak memiliki saudari sekandung, tetapi memiliki saudari seayah, maka dia mendapatkan saudari seayah ini dapatkan seperdua. Contoh, misal mayit meninggalkan seorang suami, kemudian saudari kandung KN lah, KD, saudari kandung. Maka suami dapat berapa? Setengah, dapat seperdua. Saudari kandung dapat berapa? Seperdua. Baik. Di sini berapa? 2, 1, 1. Baik. Contoh yang lain. Ya. Misal, ya. Cucu perempuan, kemudian suami, kemudian suami, cukup dua ya. Suami, kemudian ayah. Cucu perempuan dapat berapa? Suami dapat berapa? Suami itu tidak mendapatkan, jika dia sudah itu memiliki anak dan itu sebawahnya, anak dan cucu itu tidak mendapatkan seperdua. Dia ayah dapat sisa 4. Berapa ini? 2, 1, sisa 1. Baik. Siapa yang berani maju? Siapa yang berani maju? Siapa yang berani maju? Siapa yang berani maju? Apa itu? Saya soal. Siapa yang berani maju? Ayo. Siapa yang berani? Yakin? Siapa yang berani maju? Kalau antum bisa jawab, kita selesai. Baik. Istri ini dapat berapa? 1/8. Kenapa? Ada anak. Baik. Anak perempuan ini dapat berapa? Anak perempuan dapat 1/3.
Ayah ini dapat berapa sih? Nah, cucu perempuan ini nanti ada kita pelajari. Cucu perempuan ini dapat seperenam. Nanti belum. Ini aku makzur ini, makzur. Ya, baik. Kalau kita lihat ini, berarti apa namanya? Kita asal masalahnya 24 dibagi 8 berapa? 3. 24 bagi 2 12. 24 bagi 6 4. 4 tambah 12 16 tambah 3 sisanya berapa? 5. Berarti ayah dapat 5. Mudah kan? Paling mudah orang ini. Ada yang maju? Hah? Saya maju satu orang. Einer rijal. Anak tunjuk aja satu orang. Ya, anak tunjuk satu orang. Nanti sisanya Ustaz Tega nanti yang melanjutkan. Nanti sisanya pelajaran tauhid ini. Saya satu yang anak tunjuk. Mana yang? Coba yang belakang. Soalnya si DJ yang mengetahui tadi. Suami ya, terus di kolom tuh suami ya. Saudari kandung. Anak perempuan. Ayah. Ya. Pak, suami itu kemungkinannya kalau ada 1/2, 1/4. Kalau dulu 1/3 pasti salah. Kalau 1/2, 1/4 berarti orangnya paham. Ya. Dia kapan suami dapat 1/2? Ketika si mayit tidak memiliki anak dan cucu. Ketika si mayit memiliki anak dan cucu, suami dapat 1/4. 1/4. Baik. Saudari kandung. Saudari kandung. Kapan saudari kandung dapat 1/2? Ketika si mayit tidak memiliki anak. Situ ada anak si mayit? Betul. Itu belum antum belajar, biar gampang sisa kita tab. Enggak, biar nanti dapat 1/6. Tapi biar kosongkan itu di bawahnya. Anak perempuan. Dapat 1/2 ya. Ayah si. Nah, saudari kandung itu dapat dia 1/6. Hasilnya. Dua belas bisa dikecil. 12 bagi 4, 12 bagi 6, 12 bagi 2, sisanya Taib. Sudah gampang Pak Raid ya. Taib. Adapun 1/6, 2/3. 2/3 lebih mudah karena antum sudah hafal tadi 1/2. Sedikit lagi tambah. 2/3 tadi. 2/3 tadi itu yang dapat 1/2 tadi. 1/2 tadi siapa? Anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, saudari sebapak dan suami. Nah, kalau 2/3 ini semuanya itu cuma dibuang satu saja, suami dihilangkan. Jadi cuma 4 orang ya. Suaminya dihilangkan. Orang yang 1/2 dia yang dapat
2/3. Tetapi tinggal dihilangkan suami saja. Kalau antum hafal 1/2, otomatis hafal 2/3. Suami dihilangkan, kemudian tambahkan 1. Masing-masing jumlahnya 2. Syaratnya sama tadi. Tadi masing-masing jumlahnya 2 atau lebih. Misalnya anak perempuannya kan sikung 2 anak perempuan, 3 anak perempuan. Cucu perempuannya kan sikung 2 cucu perempuan, 3 cucu perempuan, ya. Yang tadi kan syaratnya seikung, ya. Kemudian begitu pula saudari sekandung. Saudari sekandung itu tidak 1 orang, tetapi 2 orang, 3 orang, bahkan lebih. Saudari sebapak tidak satu orang, tetapi lebih. Cuma itu saja bedanya. Ya, cuma itu saja. Kalau aku hafal 1/2, otomatis hafal 2/3. 2/3 dibuang apa? Suami. Kemudian ditambahkan syarat 1, yaitu apa? Jumlah anak perempuan jumlahnya lebih dari 1. Cucu perempuannya lebih dari 1. Cucu saudari kandungnya lebih dari 1. Contoh, Ustadz ini kan paham jadi contohkan, kita contohkan. Contoh misalnya 3 anak perempuan, suami, 3 anak perempuan suami. Maka kemudian di sini ada ayah atau paman. Tiga anak perempuan dapat berapa? 2/3. Suami dapat 4. Paman dapat sisa. Maka asal masalahnya berapa? 12. 12 bagi 3 berapa? 4 kali 2 8, ya. Kemudian 12 bagi 4 3. Paman dapat berapa? 1. Contoh yang lain. Misal di sini ada 2 saudari sebapak, 2 istri. Nah, ini yang poligami, ya. Kemudian ada paman misalnya. Dua saudari sebapak ini dapat berapa? 2/3. Istri dapat 1/4. Mama dapat sisa. Asal masalahnya berapa? 12. 12 bagi 3 4 kali 2 8. Terus 3. Sisanya berapa? 1. Mudah ya? Dan siapa yang maju? 1 aja terakhir. Ditunjuk pulang kan? Baik. Mana nih? Coba untung maju. Ya. Dua istri tadi itu dapat dia dapat 3 nanti bagi 2 dalam suami. Dua saudari kandung. Dua saudari perempuan. Dua saudari dua anak perempuan. Kemudian ayah berapa?
Suami dapat berapa? Hah? 1/4 ya. Kenapa? Karena ada anak. 2 saudari kandung dapat apa tidak? Dapat apa tidak? Tulis saja. Syarat 2 saudari kandung itu dapat dia pertama dia jumlahnya lebih dari 1. Yang kedua tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan. Di situ ada anak perempuan? Berarti dicoret kena dapat. Garis ya. 2 anak perempuan berapa? 2/3. Ayah sisa. Ya. 12. Baik. Berapa katanya? Ya. 38 ya. Baik. Sudah ya, jelas ya? Jelas ya. Adapun sisanya kena waktu ya, dekat ya. Tinggal nanti antum belajari 1/3, kemudian 1/6, sudah itu aja ya, 1/3 dan 1/6. Insyaallah nanti disempurnakan oleh ustadz yang lain. Tetapi secara umum semacam inilah cara ilmu faraid ya. Baik. Mungkin ini saja yang Anda cukupkan, kita jawab pertanyaan ini. Ada pertanyaan, tak angkat tangan silakan kalau yang bertanya. Yang mau angkat tangan. Kalau tidak kita jawab pertanyaan ini. Ya, baik. Baik, bolehkah membagi warisan kepada anak sebelum meninggal dengan porsi sama besar, baik laki-laki maupun perempuan? Kalau membagi di waktu masih hidup bukan warisan namanya, tetapi hibah ya, menghibahkan ya, atau membagi hadiah, memberikan hadiah kepada anak. Maka boleh ya, tetapi harus adil ya, harus adil, harus sama. Tidak mengapa. Kalau orang belum meninggal kemudian dia bagi-bagi, ini rumah ini ikam, rumah di sana ikam, tetapi pembagiannya sama, maka tidak mengapa. Tapi memberikannya setelah meninggal. Nah, kalau pertanyaannya tadi sebelum meninggal. Kalau ada tambahannya apa? Kalau dia memberikannya setelah meninggal, nanti ambil setelah meninggal, maka ini jatuhnya apa? Wasiat. Wasiat tidak dilaksanakan kepada waris. Ya, dan wasiat juga tidak boleh dikeluarkan lebih dari 1/3. Jadi diulang, Ustaz. Biasanya kan begini, Ustaz. Orang mau meninggal, kamu itu anak ini punya kamu, ini punya kamu. Tapi setelah saya meninggal, Itu jatuhnya wasiat. Wasiat tidak dilaksanakan kepada waris. Ya. Dan kalau seandainya ada wasiat yang diwasiati itu bukan ahli waris, maka yang dikeluarkan cuma 1/3 saja. Ya. Baik. Baik, ini ada pertanyaan bagus ini. Seorang berhutang rumah atau KPR di bank konvensional dan ngejangka 10 tahun. Sebelum sampai jangka waktu 10 tahun, qadarullah meninggal. Karena ikut asuransi, maka hutangnya dianggap lunas oleh pihak bank. Bagaimana sikap ahli waris terhadap warisan peninggalan si mayit dan apa solusinya? Kita tahu rata-rata KPR itu ada yang, apalagi di bank konvensional, itu adalah riba. Para ulama mengatakan harta riba, jika seandainya orang tersebut bertaubat dari harta riba, maka harta riba itu halal baginya. Baik itu dia bermuamalah riba itu akibat dia tidak tahu, ataukah dia tahu sebelumnya itu adalah riba, kemudian dia bertaubat, maka harta yang didapatkan dari riba tersebut halal baginya. Ini pendapat ahlul ilm, dan ini pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis dulu Bilal, beliau suka menjual kurma yang jelek, 1 kilo kurma yang jelek, 2 kilo kurma yang jelek, 1 kilo kurma yang bagus. Ya. Kemudian Nabi SAW mengetahui hal demikian,
Kata Nabi SAW, apa ini Bilal? Kemudian Bilal menjelaskan, wahai Rasulullah, dulu kebiasaan kami di sini menjual kurma yang jelek ini 2 kilo dengan 1 kilo kurma yang bagus. Kata Sami, ini adalah riba, jangan kau lakukan. Ya. Dan Nabi SAW tidak menyuruh Bilal mengembalikan harta-harta yang dia dapatkan dari demikian. Ini dalil oleh para ulama bahwasanya orang yang bermuamalah riba kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang didapatkan dari riba tersebut menjadi halal baginya. Oleh karenanya, mengenai kasus semacam ini, jika si mayit tersebut bertaubat, kemudian dia ada utang sama bank, kemudian dianggap lunas oleh pihak asuransi, maka harta tersebut menjadi halal bagi ahli waris untuk dibagikan. Ya. Maka jadi halal bagi ahli waris untuk dibagikan. Ya. Wallahu a'lam. Maka nanti dibagikan sesuai dengan perhitungan warisan. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, kami 4 saudara perempuan dapat warisan dari orang tua 10 petak tanah. Apakah Pak D atau kakak ibu mendapat bagian dari warisan ibu? Kalau dapat berapa bagiannya? Kalau seandainya yang ditinggalkan itu cuma anak perempuan saja sama paman tadi, ya, atau paman dari saudara ibu tadi, ya, maka anak itu perempuan tersebut yang berempat tadi mendapatkan 2/3, mendapatkan 2/3. Sisanya dikasihkan ke Pak D-nya. Ya, sisanya dikasihkan ke saudara ibu tersebut. Contoh misalnya, kalau warisannya misalnya 600 juta, harga tanah itu 10 petak itu 600 juta, maka perempuan yang berempat tersebut mendapatkan berapa? 400 juta. Ya, dia mendapatkan 400 juta. Nanti dibagi 100 juta masing-masing. 200 juta aja siapa yang mendapatkan? Pak D-nya. Semacam itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah seorang anak yang muslim minta warisan dari orang tua yang non muslim? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, karena seorang muslim tidak mewarisi dari kafir, kafir pun tidak mewarisi dari orang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau si mayit berhutang di bank? Di mana aturan bank jika orang yang berhutang meninggal maka hutangnya dianggap lunas? Ya, alhamdulillah. Tidak apa, ya. Alhamdulillah, tidak masalah, ya. Kalau dianggap lunas, ya alhamdulillah, tidak ada beban, ya. Tidak mengapa. Ya. Baik. Jika si mayit sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji, siapakah yang paling berhak menggantikannya? Yang ini sebetulnya siapa yang paling berhak ini tentu saja jika seandainya dilihat siapa yang ditinggalkan. Jika dia meninggalkan banyak anak, maka nanti sesuai dengan kesepakatan siapa yang menggantikan. Ini dibicarakan secara kekeluargaan. Tapi jika seandainya si mayit tersebut tidak memiliki ahli waris kecuali 1 orang misalnya, maka ahli warisnya lah yang menggantikannya. Tetapi jika ahli warisnya banyak, anaknya banyak, misalnya 5 orang laki-laki, perempuan banyak, siapa yang didahulukan? Di sini nanti sesuai dengan kesepakatan keluarga, siapa yang diberangkatkan. Wallahu a'lam. Baik. Ibu meninggal, harta warisan belum dibagi. Kemudian bapak menikah lagi. Kemudian bapak meninggal. Bagian anak dan bagian istri bapak yang baru bagaimana? Baik, contoh misalnya. Ibu ini meninggal memiliki satu anak laki-laki, anggaplah satu anak laki-laki dan 1 orang suami. Maka bapak ini posisinya adalah suami ibu yang meninggal ini. Maka bapak ini mendapatkan nanti sang anak laki-laki ini mendapatkan sisa, bapak mendapatkan 1/6. Maka jika hartanya 6 juta, bapak itu dapat 1 juta. 5 juta kasihkan kepada siapa? Kepada anak laki-laki. Jika seandainya anaknya adalah anak perempuan, maka kebalikan. Jika anak perempuannya 1 orang, maka anak perempuan itu dapat
1/2. Hartanya misalnya 6 juta misalnya, maka perempuan dapat 3 juta, bapak mengambil suami ini dapat 1/4 ya. Suami ini dapat 1/4 ya. Maka 1/4 dari 6 juta itulah bagian seorang suami ya. Tapi jika seandainya anak laki-laki, maka tadi sang anak dapat sisa, sang bapak ini dapat 1/4. Tadi 1/4 karena posisinya ini ada suami dari yang meninggal ya. Maka misalnya jika hartanya 4 juta, maka sang bapak ini, sang suami dapat 1 juta. 3 jutanya kasih ke anak laki-laki. Nah, kemudian bapak ini menikah lagi dengan istri yang baru. Maka istri yang baru tersebut ya mendapatkan 1 juta dari harta warisan bapak tadi. Kan harta warisannya belum dibagi. Maka nanti diambilkan 1 juta dari harta warisan yang belum dibagi tersebut, dikasihkan nanti, dimasukkan dengan harta bapak yang baru ini. Nanti jadinya misalnya bapak ini memiliki harta cuma 1 juta saja, maka anaknya dia tadi, kalau laki-laki dapat sisa, istri ini mendapatkan 1/8 dari 1 juta tadi. Paham ya? Jelas apa tidak? Apa yang kurang paham? Saya kasih contoh. Ya, ini mungkin biar paham. Ini pertanyaan beliau ini. Ya, hartanya belum dibagi. Ya, misalnya ibunya meninggalkan ayah tadi, suami. Ya. Suami kemudian anak laki. Anaknya perempuan 2, Pak. Oh, anaknya perempuan? 2. Nah, jelas ini. Dua anak perempuan. Baik. Suami dapat berapa? 1/4. Dua anak perempuan dapat berapa? 2/3. Ada lagi yang ditinggalkan? Misalnya tinggalkan paman ada? Enggak ada, Ustaz. Karena lagi unit itu katanya udah enggak ini. Ya, anggaplah ini cukup 12. Ya. Baik. 12 bagi 3 berapa? 4 kali 2 8. 12 bagi 4 3. Sisa kah? Angka mana 11. Baik. Baik. Nanti ada masalah awal dan dot. Yang penting kayak gini caranya. Baik. Jadi harta bapak ini berapa? 3. Anggap tadi kalau seandainya uang untuk uang 3 juta, ya. Ini kan belum dibagi katanya. Kemudian suami ini menikah lagi, ya. Kemudian dia meninggal. Meninggalkan apa? 2 anak perempuan ini lagi. Saat istri. Maka 2 anak perempuan ini berapa? 2 per istri dapat 1/8 dari 3 ini nanti. Dari 3 tersebut, 3 juta tersebut. Nanti berapa bagiannya maka dikasihkan. Ya, semacam itu. Jelas ya? Tidak ada sisa dalam faraid. Ada istilah rab, tapi antum belum sampai ilmunya ke sana. Ya. Iya. Karena makanya luas ilmu faraid luas. Orang belajar faraid 2 tahun, antum belajar habis maghrib ya apa? Subhanallah, pertanyaannya panjang banget. Ada sekeluarga yang terdiri dari suami atau laki tidak bekerja. Istri bekerja sebagai PNS yang membiayai kehidupan selama ini. Punya 1 anak perempuan, sudah kawin.
punya 2 buah rumah dan emas perhiasan kurang lebih 50 gram. Pertanyaan. Belum pertanyaan tadi. Bagaimana pembagian warisannya? Karena yang bekerja selama ini adalah si istri. Yang notabene si mayit punya saudara. Laki-laki 4 orang, perempuan 2 orang. Ini yang meninggal siapa? Hah? Siapa? Suami yang bertanya siapa tadi? Oh, uang pensiunan istri siapa yang berhak? Oh, istri. Apakah suami, anak perempuannya, saudara si mayit yang laki-laki? Baik. Jadi gini, yang ditinggalkan ini adalah seorang suami, kemudian anak perempuan, kemudian saudara si mayit. Maka suami ini mendapatkan di 1/4 dari harta tadi. Jadi harta tadi berapa tuh ditotalkan? 50 gram emas dijumlahkan dengan uang berapa? 2 buah rumah itu berapa jumlahnya? Dijumlahkan ditotalkan dengan uang, ya. Maka si suami itu mendapatkan 1/4. Kemudian anak perempuan ini mendapatkan 1/2-nya. Ya, mendapatkan 1/2. Ya. Kemudian sisanya dikasihkan kepada saudara si mayit, semacam itu. Kemudian uang pensiunan ini juga saya nggak tahu aturan pemerintah. Uang pensiunan ini dikasih ke siapa biasanya? Hah? Kalau seandainya aturan pemerintah dikasihkan kepada suami, maka suami yang dapat. Tapi jika aturan pemerintah dikasihkan kepada ahli waris, maka ketiga-tiganya ini berhak mendapatkan uang pensiunan tersebut sesuai dengan presentasinya tadi. Sesuai dengan presentasinya. Tapi enggak tahu, peraturan pemerintah gimana? Dapat suami. Pokoknya kalau aturan pemerintah menentukan orang khusus, maka kasihkan ke orang yang khusus tersebut. Jika tidak ada ketentuan orang khusus, maka ketiga-tiganya berhak mendapatkan sesuai dengan presentasinya. Ya, terakhir. Ustadz, gimana misalnya si mayit atau ayah meninggal dan harta sudah diambil masing-masing sesuai kesepakatan, tetapi tanpa sepengetahuan saudara yang lain, masih ada 10 juta yang hanya diketahui oleh 2 saudara saya, belum dibagikan. Apakah berdosa 2 saudara ini dan apakah seharusnya dibagikan secara kesepakatan? Ya. Maka kesepakatan itu dalam harta warisan, ya kesepakatan itu semuanya harus mengetahui baik bagian dia secara ilmu faraid ataukah bagian dia tidak secara ilmu faraid. Secara ilmu faraid dia dapat sekian loh, kamu dapat sekian seharusnya. Tidak secara ilmu faraid kamu dapatnya sekian. Ya, dia mengetahui bagiannya. Jika dia setuju maka tidak mengapa, sesuai dengan kesepakatan. Jika dia tidak setuju maka harus dibagi dengan ilmu faraid dan tidak boleh ada yang ditutupi, ya. Maka kesepakatan itu harus dijelaskan secara terang benderang, ya. Tidak ada yang boleh ditutupi. Kalau dengan faraid segini dapatnya kamu, tidak dengan faraid segini, ya. Orang kadang-kadang mungkin sepakat aja lah, mungkin lebih banyak dapatnya, mikirnya kayak gitu. Kayaknya dapatnya lebih dikit, ya. Kadang-kadang semacam itu bisa terjadi. Oleh karena itu harus dijelaskan secara sedetail-detailnya. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan tentu saja pelajaran faraid ini masih kurang, ya, karena masih banyak yang belum dibahas. Tetapi setidaknya ini muqaddimah dari ilmu faraid, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Kita tutup dan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.